Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di pagi hari ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bu Ade Puspita sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kita di sini hadir untuk mendengarkan apa yang akan menjadi cita-cita atau yang sudah dirancangkan oleh Bu Ade untuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Seperti apa? Jadi di sini Bapak Ibu, sebenarnya kita di sekolah sudah menerapkan ya beberapa budaya positif seperti yang sudah dibuat dalam P5 kita. Misalnya program memilah sampah dari organik, non organik. Itu salah satu budaya positif Bapak Ibu yang harus kita terapkan di sekolah kita, akan menjadi pembiasaan positif kepada siswa-siswi kita. Yang kedua yang sudah kita terapkan apa? Memotong kuku, memeriksa setiap hari itu apel pagi, memeriksa kebersihan badan seperti memeriksa kuku, rambutnya kalau panjang, itu merupakan pembiasaan positif. Nah, selain itu apalagi? Memilah sampah, memeriksa kebersihan badan, terus yang sudah kita lakukan setiap mencuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas dan sesudah belajar. Nah, itu termasuk juga salah satu pembiasaan positif, bisa dimasukkan dalam budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang selalu dari dulu kita lakukan yaitu ini ya, setiap apel pagi kita salaman, berdoa setiap kita apel pagi maupun sebelum kita memulai pembelajaran di kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini Bu Ade mungkin ada nanti dari beliau sendiri akan memunculkan juga ide baru tentang budaya positif apa yang akan kita kembangkan di sekolah. Dan ini akan menjadi inspirasi bagi kita supaya kita juga bisa memulai dari diri kita, mulai dari dalam kelas. Misalnya nanti untuk calon-calon guru penggerak lainnya, Bapak Ibu, misalnya Bu Arsi nanti bisa juga punya ide budaya positif apalagi yang harus kita kembangkan di sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita, supaya orang lebih mengenal karakter sekolah kita itu seperti apa, ya. Jadi di sini tanpa memperpanjang mukadimah, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Bu Ade untuk memaparkan apa sih yang dimasukkan budaya positif di sini dan bagaimana penerapannya di lingkungan sekolah kita. Untuk itu kepada Bapak Ibu nanti mohon kerjasamanya, jangan meninggalkan tempat dulu, ya. Boleh nanti sharing, memberikan pertanyaan, masukan ataupun tanggapan kepada pemateri kita, kepada Bu Ade nanti setelah memaparkan supaya direspon dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kepada Bu Ade langsung saja, silahkan untuk langsung menyajikan, mempresentasikan materi ini. Oke, terima kasih Bu Ros atas pembukaannya. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memberikan sedikit presentasi mengenai disiplin positif yang merupakan tugas saya sebagai CJP. Baiklah, saya lanjutkan. Ini atau pagi ini kita ice breaking dulu supaya bisa sambil senyum.
Jangan terlalu tegang. Kita kan di sini kita sama-sama saling belajar. Jadi bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh. Siapa yang mau memberikan ice breaking? Mungkin yang punya ice breaking? Ada yang punya? Ada Bu? Bapak? Oke, kalau tidak ada saya minta tolong punya kertas? Kertas boleh 1 lembar dibagi 4. Yang punya kertas? Oh, sebentar. Oke, ini minta tolong Bu untuk dibagi-bagi. Kemudian penanya, ada pena. Oke, Pak Irfan, penanya Pak? Ada, oke. Kalau sudah, saya minta tolong untuk nanti Bu Juni, Bu Sri, Bu Rina, dan Bu Jum menuliskan kata yang diawali jika. Jika saya titik-titik, kemudian Bu Kis, Bu Eva, Bu Tuti, dan Pak Irfan tadi sudah ya? Dan Pak Irfan menuliskan kata yang diawali dengan maka. Jadi contohnya yang kelompok belakang jika, misalnya jika saya lapar maka saya harus makan. Yang kelompok depannya berarti makan, saya harus makan jawabannya. Jadi yang Pak Irfan, Bu Eva, Bu Tuti, dan Bu Kis maka, ya, Bu Jum, Bu Rina, Bu Sri, dan Bu Juni jika. Maka bukan makan. Maka. Jadi kita cluenya hari ini jika dan maka. Pak Irfan menulis maka saya akan meninggalkannya. Maka. Oh itu ya? Oh betul-betul rupanya udah terpikir ya. Maka saya akan meninggalkannya ya Bu Tuti. Bu Fitri bisa menulis kata yang diawali Bu Jum, dengan jika. Bu Jum, jika saya punya uang banyak, maka saya akan melamar Salini. Banyak juga yang mencari ini, Bu. Bu Rina apa? Jika Ya, saya, jika. Oh, ya sendiri. Ya. jika Oke. saya sendiri, Sudah Bapak Ibu? maka Maka saya akan Pak Irfan akan menduakannya. Bisa kita mulai? Ayo. Oke. Sudah? Kita mulai dari jika. Bu Srinilawati, tolong dibacakan. Jika saya lagi senang, Pak Irfan. Jika saya lagi senang, Pak Irfan. Sambung. maka saya minum kopi. Oh, cocok. Nah, oke. jika saya senang, saya akan minum kopi. Jadi sebenarnya Bu, kesenangan itu apa ya? Sederhana. Iya. Yang sederhana saja sudah membuat Pak Irfan senang. Wih, tepuk tangan Oke. buat Pak Irfan dan Bu Sri. Kemudian Bu Rina dan jika Bu Bu Rina. Fitri, jika saya punya mobil mewah, Ah, Bu Epa, sambung. saya akan bahagia. Iya pas ya. Cocok. Cocok. Satu Pas. lagi. Cocok. Satu lagi. Bu Rina. Cocok. Jika Bu Rina.
Borina jika. Jika saya ngantuk, Siapa? Bu Tuti. Maka. Baca Tuti. makanya. maka saya akan minum. Wah, masih cocok. Jadi masih cocok ya. Jika saya ngantuk, maka saya akan minum. Bu Arsi tadi jika. Bu Arsi boleh. Bu Arsi tadi jika. Terserah lah jika. Jika saya lapar, Maka Bu Jumin. maka saya akan makan. Oh itu masih nyambung. Catatannya mana? Cumi belum dikasih kertas. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu untuk ice breaking-nya. Karena apa? Biasanya kita itu kalau berpikir kalau hari ini alhamdulillah sepertinya chemistry-nya bagus karena nyambung, padahal tidak janjian gitu kan. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi mengenai eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna dari disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu adalah menurut Dr. William Glasser. Kemudian dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan maka yang diinginkan. Kemudian nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi, yaitu yang pertama motivasi eksternal, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan motivasi internal, tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menghargai diri sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri di restitusi itu sendiri, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran atau bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini adalah gambar, yaitu di dalamnya itu ada peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu ada di dalam keyakinan kelas. Kemudian itulah yang merupakan lingkaran lingkungan positif. Jadi lingkungan positif yang kemudian dibagi menjadi keyakinan kelas yang memunculkan peraturan kelas itu sendiri. Ini adalah contoh kesepakatan kelas, bahwa kalau kita di kelas dengan peserta didik kita bisa membuat kesepakatan kelas, yaitu kita ajak berunding peserta didik kita untuk membuat kesepakatan kelas yang akan kita pakai atau dalam sehari-hari. Ini adalah contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Jadi di situ ada peraturan itu seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah contoh dari peraturan kelas. Sementara untuk keyakinannya itu merupakan sebuah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu merupakan menghormati orang lain dan sebagainya. Oke, ini adalah hukuman atau dari konsekuensinya. Yang pertama yaitu kita bisa mengambil tindakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena apabila murid kita datang terlambat itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan itu juga merupakan hukuman. Nah, yang contoh dari konsekuensi adalah membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat berlari. Itu bisa merupakan konsekuensinya. Dan di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi dengan kata lain bahwa hukuman itu ada peraturannya atau biasanya hukuman itu adalah menyakitkan. Sementara konsekuensi adalah tindakan yang kita ambil karena peserta didik melakukan sebuah kesalahan. Ini bukan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada kasih, sayang, dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Bahwa tadi sudah di depan dijelaskan bahwa apa kegunaan segitiga restitusi.
segitiga restitusi adalah membuat murid kita yang melakukan kesalahan mengembalikannya kepada kelompoknya. Dengan kata lain, segitiga restitusi adalah cara kita menyelesaikan masalah kepada peserta didik kita. Di situ ada posisi kontrolnya. Apakah guru sebagai penghukum, apakah guru sebagai manajer, juga sebagai teman. Ini di sini adalah bagian dari disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dengan kata lain bahwa siapa yang bisa mengontrol disiplin positif diri kita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Disiplin dibuat dengan membuat peraturan, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa disiplin itu bisa karena mendapat hukuman. Jadi kita disiplin itu bisa karena yang pertama takut akan hukuman karena telah melanggar peraturan. Kemudian ketidaknyamanan, karena biasanya kalau kita tidak disiplin kita tidak nyaman atau kita segan. Kemudian dan yang ketiga adalah dari diri kita sendiri. Jadi disiplin itu kita bisa memaknainya dengan dari mana kita akan memulai disiplin disiplin positif pada diri kita sendiri dulu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan atau juga sanggahan. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih Ibu Ani. Saya ingin Bu Ade memberikan contoh keyakinan kelas yang ada di kelas Bu Ade. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Arsi atas pertanyaannya. Pertanyaan adalah contoh keyakinan yang ada di kelas saya. Seperti yang Bapak Ibu tahu, di kelas saya ada 3 orang dengan 3 karakter yang berbeda. Tapi keyakinan kelas apa yang sudah kami sepakati? Keyakinan kelas yang pertama adalah kalau masuk kelas harus dengan salam. Kemudian melepas sepatu saat masuk kelas. Dan juga piket sebelum memulai pelajaran. Itu adalah keyakinan kelas yang sudah kami buat. Kemudian juga berdoa sebelum dan setelah belajar. Makan bersama saat istirahat. Ada lagi, Bu? Jadi Bapak Ibu, kita harus sekarang namanya beralih dari peraturan kelas. Biasanya kita mengetahui yang di kelas itu peraturan kelas. Kalau sekarang ini di kurikulum Merdeka ini, kita bukan buat peraturan kelas lagi di kelas, tetapi namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu dari mana datangnya? Lihat ini kemampuan anaknya, betul kata Bu Ade tadi, karakter untuk Bu Arsi ya. Jadi karakteristik anak kita taunya dia mampu aja, mampu apa gitu ya. Nah, kita membuat aturan kelas itu, keyakinan kelas itu berdasarkan hal-hal yang kita anggap anak itu masih belum mampu untuk melakukannya. Tetapi itu harus ada nilai kebajikannya, nilai kebaikan di dalamnya. Nah, seperti kalau di kelas Bu Ade tadi sudah disampaikan, itulah memang hal kecil, tetapi memang itu yang menjadi kesepakatan kelas. Nah, kalau yang besar, kelas besar sebenarnya bisa ditanyakan ya kepada anak yang bisa komunikasi lah ya, seperti kelas Kimi, kelas siapa lagi itu yang kelasnya Bu Sri, kelasnya Bu Kis, itu ditanyakan kepada anaknya.
kita mau membuat kesepakatan seperti apa, ya kan? Misalnya pas masuk ke kelas apa yang kita lakukan gitu. Jadi dari anak-anak sendiri yang akan menyampaikan apa yang mereka mau dan mampu untuk melakukannya. Ketika mereka yang membuat kesepakatan kan berarti ketika mereka melanggar, mereka tahu apa konsekuensinya seperti yang disampaikan tadi. Konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan. Nah kalau yang muridnya yang seperti di kelas saya, kelas puas itu kan belum bisa bicara ya. Nah itu bisa kita buat kesepakatannya dengan hal-hal yang seperti tadi. Mereka masih belum mampu meletakkan sepatu misalnya. Berarti itu kan menjadi kesepakatan kelas. Sepatunya ya kalau udah nyampe di kelas diletakkan sini. Terus mainan yang berserakan ya. Kalau udah habis dimainnya buat ya. Nah dirapikan, ditaruh di sini itu bisa menjadi kesepakatan kelas. Jadi tergantung kelasnya masing-masing ataupun kondisi kemampuan karakteristik anak di kelas masing-masing. Jadi antara kelas Bu Tuti dan kelas Bu Nam itu bisa berbeda kesepakatan kelasnya. Antara kelas Pak Irfan dan kelas Bu Ade juga pasti akan berbeda. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk mempertegas saja buat kawan-kawan bahwa tidak ada lagi namanya peraturan kelas, tapi yang ada adalah kesepakatan. Kesepakatan itu terjadi antara guru dan siswanya dengan melihat kemampuan dan karakteristik peserta didik kita. Yang keduanya tentang pemberian hukuman dan penghargaan tadi sudah dijelaskan. Saya mau menambahkan saja bahwa sekarang ini tidak ada lagi Bapak Ibu yang namanya hukuman. Juga penghargaan sebenarnya itu tidak boleh lagi ada. Namanya memberikan reward berupa misalnya kasih hadiah gitu, kasih buku, kasih apa itu sebenarnya dianggap belum tidak efektif ya. Tetapi ketika ada yang melakukan kesalahan siswanya, itu yang namanya tadi penyelesaian dengan restitusi tadi itu, ya Bu Ade ya. Jadi restitusi itu ketika anak melakukan kesalahan langsung dipanggil, menanyakan secara jelas apa yang sudah dilakukannya dan berusaha membuat si anak menyadari kesalahannya, menceritakannya dan bisa memberikan solusi sendiri terhadap masalahnya. Jadi guru itu hanya menuntun saja. Tadi kamu melakukan apa? Misalnya yang suka melakukan kesalahan, dia sudah menyakiti temannya atau bicara kotor lah sama kawannya ya. Bicara yang tidak baik, lalu kita panggil, kita tanyakan kenapa bicara seperti itu. Dia gini-gini tadi Bu. Jadi itu harus diselesaikan oleh si guru dengan cara membuat si anak itu menceritakan masalah dan menanyakan kalau seperti itu apa akibatnya. Dia kan jadi anak yang kamu ejek tadi atau yang kamu katain dengan kata kasar tadi kan jadi sedih. Jadi apa yang kamu lakukan? Meminta maaf. Nah dia sendiri kan yang akan menemukan solusi seperti itu. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan restitusi tadi itu ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada hukuman dan tidak ada penghargaan. Nah bagi siswa-siswa yang sudah melakukan berprestasi itu ya cukup kita memberikan dia penghargaan, mungkin dia dengan cara membimbing teman-temannya yang belum mampu. Itulah penghargaan bagi dia. Jadi kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Saya menambahkan saya. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih Bu Ros sudah menambahkan. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang akan menambahkan, Pak Irfan akan menambahkan. Ini yang dimaksud peraturan kelas itu adalah kesepakatan kelas. Jadi dari kesepakatan kelas itu menjadikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ada dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini ya. Nah, setelah itu menjadi keyakinan, sama juga keyakinan itu seperti iman, ya. Mengimani, meyakini bahwa perbuatan itu sesuai, ya. Misalnya bahwa menolong orang itu adalah
suatu hal yang benar. Nah, sesuatu yang benar itu ya bagaimana menolong orang, ya kan? Misalnya menolong kawannya yang tidak membawa makanan, membagikan makanannya, nah seperti itu. Jadi menjadi keyakinan dari anak, itu bukan disuruh lagi oleh gurunya. Tolong berikan kepada siapa si Sofi, nah, misalnya seperti itu, tidak perlu disuruh, harus yakin pada dia bahwa itu benar. Jadi meyakini bahwa itu benar. Nah kalau sudah di kelas, itu maka lingkungan di kelas itu menjadi lingkungan yang positif secara kecil. Jadi menular ke kelas-kelas yang lain. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk oleh nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kita semua ataupun secara universal. Mungkin itu aja, boleh. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Irfan yang sudah menambahkan mengenai keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Bu Fitri, Bu Juni, pas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada yang menambahkan? Baik kawan-kawan, Bapak Ibu, saya cuma mau menambahkan saja dari apa yang disampaikan Bu Adit, bahwa tadi ini kan kita lihat ya budaya positif ya. Terus ada pula namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, supaya kawan-kawan ini nyambung budaya positif dan kita berbicara juga di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu, peraturan kelas atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang diceritakan tadi, ya, yang mula-mula kita lakukan apa? Yang mula-mula yang kita lakukan di kelas membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nanti akan melahirkan pembiasaan-pembiasaan positif. Itulah yang dari kelas dulu dimulai, nanti baru menjadi budaya positif. Jadi hal-hal yang kita ciptakan di kelas, ya hal-hal kecil yang kita ciptakan di kelas untuk pembentukan karakteristik peserta didik kita, itu akan menjadi budaya positif ya di lingkungan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini sepertinya tidak berguna bagi kita ya, tetapi sekarang anak-anak dengan karakteristik yang berbeda, hanya gurunya yang tahu bagaimana cara membuat anak ini supaya dia mempunyai atau memiliki pembiasaan-pembiasaan positif. Pertama-tama ya kita melihat apa yang mampu dikerjakan anak. Jadi terkadang anak yang mempunyai karakteristik yang unik di kelas itu kan berbeda ya kemampuannya. Jadi kita mulailah seperti anak Bu Juni aja lah, siapa namanya Rizky ya. Rizky itu seperti apa memperlakukannya supaya dia tuh bisa membuat karakternya bisa berubah ya Bu Juni ya. Agak berat ya tuh. Semua keran dipatahin, semua lampu dilemparin seperti itu. Nah, bagaimana? Jadi Bu Jumi mulai berpikir bagaimana supaya si Rizky ini dia bisa berubah kebiasaan yang tidak baik itu menjadi baik. Itu aja. Jadi dalam pikiran kita itu aja. Kemudian siapa lagi si Kumairo itu, apa kebiasaannya yang tidak baik. Jadi itu yang kita rubah. Sebenarnya ini nggak usah terlalu berpikir secara global dulu lah. Jadi perubahan di murid kita aja di kelas itu maksud saya. Ya satu-satu. Jadi kita membayangkan nggak usah saya mau buat apa ya di sekolah supaya sekolah ini berubah. Tidak usah. Yang ada di dalam benak kita sekarang bagaimana ya supaya Rizky, Kumairo, Eka, Ciko, siapa lagi Lastri dan yang lain-lainnya itu bagaimana supaya mereka menjadi lebih baik karakternya dari karakter mereka yang sebelumnya. Kayak si Eka udah terkenal ya, biasa dia dipatahin semua tumbuh-tumbuhan,
BAB sembarangan kan seperti itu. Jadi bagaimana? Itu tugas gurunya supaya dia ada kebiasaan bisa di toilet BAB-nya, terus tangannya itu jangan jahil mata-matanya apa. Nah itulah yang harus kita pikirkan, merubah karakter yang seperti itu menjadi pembiasaan-pembiasaan positif, dan hal yang dari kelas tadi maka dia akan ketika dia keluar kelas maka itu akan menjadi pembiasaan bagi seluruh. Kalau kita kompak ya semuanya usai satu kelas, semuanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, setiap kelas nanti akan memunculkan budaya positif di sekolah kita. Ya, itu hanya penegasan dari saya supaya kawan-kawan lebih gampang memahaminya tentang materi yang disampaikan Bu Ade. Jadi itu ya, muaranya ke situ nanti, muaranya di budaya positif yang akan kita lahirkan di sekolah atau di lingkungan sekolah kita. Oke, terima kasih Bu Ade atas paparannya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ade. Terima kasih Bu Rod atas tambahannya. Semoga apa yang saya paparkan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kemudian semoga apa yang saya paparkan mengenai budaya positif kita akan memulainya dari diri kita sendiri dan mengimplementasikannya di dalam kelas kita dulu. Semoga Bapak Ibu dapat mulai atau mungkin hari ini atau mulai besok sudah mulai merencanakan keyakinan kelas apa yang akan dibuat di kelas masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan juga atas kehadiran Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Berikan aplaus dulu dong buat Bu Ade Puspita. Terima kasih Bu Ade sudah presentasikan tugasnya hari ini, cukup berjalan dengan baik dan teman-teman juga responnya bagus tadi ya. Terima kasih sudah bertahan dan memperhatikan dan mendengarkan apa yang sudah dipresentasikan oleh Bu Ade. Seperti kata Bu Ade tadi, harapannya semoga Bapak Ibu teman-teman semua bisa menerapkannya di kelas masing-masing, membayangkan siswanya di kelas dan mencoba melakukannya. Jadi besok yang ditempel di kelas bukan peraturan kelas ya, tetapi kesepakatan kelas ya, seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan waktunya, dan juga kepada Bu Ade sebagai narasumber kita hari ini. Semoga kedepannya Bapak Ibu yang ada di sini dan teman-teman bisa juga seperti Bu Ade menjadi calon guru penggerak angkatan berikutnya. Oke? Itu saja untuk hari ini, dan Bapak Ibu boleh melanjutkan aktivitasnya kembali. Mungkin ada yang mau kembali ke kelas untuk membimbing anaknya, atau ada kegiatan lainnya, atau ada lagi yang mau udah ditutup. Kata Pak Iman sudah ditutup saja. Ya itu saja. Terima kasih perhatiannya dan selamat pagi.